tebu. Ini solusinya. Kami memperkenalkan inovasi terbaru karya siswi SMA IT Al-Ittihad. Papan partikel. Ini bukan sembarang papan partikel. Papan partikel ini sangat ramah lingkungan karena bahan dasarnya terbuat dari serbuk kulit jagung dan serbuk ampas tebu yang direkatkan oleh cairan resin. Papan partikel ini sudah diuji fisiknya dan sudah memenuhi standar SNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga saat ini, kebutuhan manusia akan kayu terus meningkat. Akan tetapi, kondisi hutan saat ini tidak bisa memenuhi kebutuhan manusia tersebut. Pertumbuhan kayu juga dapat terhambat dikarenakan adanya deforestasi, yaitu kegiatan menebang hutan atau tegakan pohon sehingga lahannya dapat dialihkan untuk penggunaan non-hutan, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, atau permukiman. Papan partikel adalah campuran kepingan kayu atau wood chips yang dicampur dengan lem resin sintetis dan dipres atau ditekan menjadi lembaran-lembaran kertas dalam ketebalan tertentu. Papan partikel sangat banyak dijumpai di lingkungan sekitar kita. Bahkan sejumlah orang di setiap tempat tinggalnya akan terdapat beberapa produk yang berbahan dasar papan partikel, salah satunya mebel. Permasalahan mengenai kebutuhan kayu mendorong penelitian untuk mencari bahan alternatif pengganti kayu yang kandungannya sama seperti kayu, yakni lignoselulosa. Tanaman jagung merupakan salah satu makanan pokok yang sangat penting di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik BPS mencatat, produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 28% sebanyak 19,99 juta ton sepanjang tahun 2023. Jenis limbah yang dihasilkan oleh jagung adalah jerami jagung yang terdiri dari batang jagung dan tongkol jagung. Menurut data produksi BPS 2019, diperkirakan limbah bonggol jagung yang dihasilkan di Indonesia sekitar 5,7 juta ton per tahun. Lalu kulitnya yang masih muda digunakan sebagai pakan ternak dan pupuk organik. Lalu ada tebu. Tebu merupakan tanaman yang sangat berguna di Indonesia. Produksi akhir utama dari tebu adalah gula. Badan Pusat Statistik mencatat produksi tebu di Indonesia mencapai 2,41 juta ton pada tahun 2022. Menurut NL Lian Ami 2014 menyatakan bahwa tebu merupakan tanaman bahan baku untuk pembuatan gula yang dilakukan melalui proses penggilingan untuk memisahkan sari-sari dengan ampasnya. Proses produksinya, tebu menghasilkan 90% ampas, 5% molase, dan 5% air. Banyaknya limbah kulit jagung dan ampas tebu, terdapat bahan kimia yang kandungannya sama dengan kayu, sehingga kulit jagung dan ampas tebu berpotensi untuk dijadikan sebagai bahan baku dalam pembuatan papan partikel. Kami dari tim saintis muda berinovasi melalui penelitian yang berjudul Inovasi Papan Partikel yang berbahan dasar kulit jagung, ampas tebu, dan campuran kulit jagung dan ampas tebu dengan bahan perekat resin. Adapun rumusan masalah kami adalah 1. Apakah papan partikel yang dihasilkan memenuhi uji fisik dengan tetapan standar SNI 03-2105-2006? Yang kedua, berapakah komposisi yang ideal antara serbuk kulit jagung dan serbuk ampas tebu dengan bahan perekat resin? Tujuan penelitian kami adalah untuk mengetahui komposisi yang ideal antara resin dengan serbuk kulit jagung dan serbuk ampas tebu untuk dihasilkan papan partikel yang memiliki sifat fisik seperti kerapatan, pengembangan tebal, kadar air, dan kekuatan rekat yang optimum. Manfaat penelitian. Yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemanfaatan ampas tebu dan kulit jagung terhadap industri papan partikel untuk menjadi alternatif bahan kayu dan mengedukasi ke masyarakat untuk lebih baik lagi dalam mengolah limbah organik.
Yang kedua, meminimalisir limbah kulit jagung dan ampas tebu di lingkungan sekitar. Jadi langkah pertama yang kita lakukan yaitu memotong ampas kulit jagung dan tebu yang sudah dikumpulkan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Lalu di oven selama beberapa menit hingga ia mengering. Jika sudah kering, maka kulit jagung dan ampas tebu tadi dihaluskan menggunakan blender. Setelah halus di blender, serbuk kulit jagung dan ampas tebu diayak supaya ampas-ampas yang belum terblender sempurna dapat dipisahkan dan hasilnya juga akan lebih baik. Ini adalah hasil dari serbuk kulit jagung yang sudah di blender dan diayak. Lanjut ke langkah yang kedua, yakni mempersiapkan bahan perekat. Pertama, kita tuangkan resin ke dalam wadah dan dicampurkan dengan beberapa tetes katalis. Setelah itu kita campurkan resin dengan serbuk kulit jagung dan serbuk ampas tebu dan diaduk hingga tercampur merata. Selanjutnya, persiapkan aluminium foil dan oleskan dengan minyak. Lalu tuangkan adonan serbuk kulit jagung dan ampas tebu ke aluminium foil. Setelah dibentuk dan diratakan, bungkus adonan dan pastikan untuk membungkusnya dengan rapat agar tidak bocor. Kemudian letakkan di dalam cetakan dan diimpit atau dipres dengan benda yang berat. Lalu masukkan ke dalam oven dan oven selama waktu 30 menit. Jika sudah, maka buka bungkus tadi dan keluarkan papan partikel yang sudah mengeras dari aluminium foil tersebut. Lalu langkah terakhir dilakukannya uji pada papan partikel. Kami membuat 5 jenis papan partikel dengan perbandingan tebu dan jagung sebagai berikut, dengan total masing-masing 30% atau 100 gram serbuk dan 70% atau 333 ml resin serta 3 tetes katalis. Yang pertama adalah kerapatan. Kami menggunakan rumus P sama dengan berat awal per P kali L kali T. Di sini kami mendapatkan nilai di angka 0,8 gram per cm kubik. Di sini kami nyatakan lolos karena sesuai dengan SNI. Yang kedua adalah keteguhan rekat dengan rumus R sama dengan beban maksimum per P kali L. Di sini kami mendapatkan 5,7 kg F per cm kubik. Di sini kami nyatakan lolos. Yang ketiga adalah kadar air dengan rumus M sama dengan BK dikurang BA per BA dikali 100%. Di sini kami mendapatkan nilai 4,5% dan menyatakan lolos. Yang terakhir, pengembangan tebal dengan rumus T sama dengan T2 dikurang T1 per T1 dikali 100%. Kami mendapatkan hasil 0% dan di sini kami nyatakan lolos karena standar SNI itu maksimum 12%. Di sini kami menyertai standar mutu papan partikel menurut SNI dan juga hasil penelitian yang kami dapat. Kesimpulan yang bisa kami dapatkan dari penelitian ini adalah: yang pertama, sampah kulit jagung dan ampas tebu dapat digunakan sebagai pengganti kayu jika diolah dengan baik. Yang kedua, kebutuhan akan kayu, kertas, papan bangunan, triplek bisa diganti dengan sampah kulit jagung dan ampas tebu. Yang ketiga, hutan akan tetap lestari karena manusia sudah menemukan alternatif lain pengganti kayu dari sampah kulit jagung dan ampas tebu. Saran yang bisa kami berikan untuk penelitian ini adalah penelitian ini masih belum sempurna dan harus ada penelitian selanjutnya. Kami sangat mengharapkan penelitian ini bisa dilanjutkan hingga dikatakan sempurna dan dapat bermanfaat untuk masyarakat tentunya. Yang kedua, pemerintah, perusahaan, dan instansi membantu dalam mengembangkan alternatif pengganti kayu dengan memanfaatkan limbah seperti kulit jagung, pelepah sawit, tebu, dan lain-lain.